Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita. Kita akan lagu pujian kita yang pertama. Bapa Engkau sungguh baik. Thank
Haleluya. Haleluya. Fitri luar biasa. Keren ya. Dia persiapkan diri, dia persiapkan segala hal untuk event hari ini. Dan kita rasakan satu pujian yang sangat luar biasa. Lebih lagi ya Wendri ya. Judul firman Tuhan hari ini bicara tentang embassy atau kedutaan. Kedutaan besar. Arti kedutaan itu yaitu perwakilan sebuah negara di negara lain. Ya, perwakilan sebuah negara di negara lain. Kenapa saya angkat berbicara tentang kedubes ini atau embassy ini? Karena kita ini ialah duta besarnya Tuhan, ambasadornya Tuhan, pembawa nama Tuhan, pembawa. Tapi banyak kali orang nggak sadar tentang siapa dirinya dan menjadikan dirinya nggak punya nilai atau orang dunia sama lah, gitu loh. Banyak kali orang Kristen nggak merasa dirinya itu sesuatu. Disinilah langkah iblis gampang untuk menjatuhkan, untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Benar kan? Karena apa? Dia nggak nyadar siapa dirinya. Kalau di daerah Silang Monas di Jakarta, di situ letak kedutaan besar. Ada juga kedutaan besar Amerika. Jangan pikir gak ada kedutaan besar Israel di Indonesia. Ada. Semua Arab perwakilannya ada. Dan mereka itu punya mobil khusus, mobil dinas yang bisa lalu lalang di daerah Jakarta Pusat. Dan kalau udah plat nomor kedutaan besar itu polisi nggak sembarang nangkep. Bisa bermasalah bukan kepada kantor embassy-nya, tapi bermasalah dengan sebuah negara. Jangan macam-macam. Saya bawakan ini memang benar-benar kita punya otoritas itu. Tapi banyak kali kita nggak sadar siapa kita, dan otoritas itu kita anggap biasa. Seorang diploma di sebuah negara nggak sembarang itu dihukum atau dipermasalahkan hukum. Nggak sembarang, hati-hati. Penegak hukum akan berpikir tentang siapa dia, jabatannya apa, keadaan yang akan dia terima ketika dia salah menindak orang, itu akan berbalik hukum kepadanya. Demikian juga anak-anak Tuhan, anak-anak surgawi, anak-anak Kristen di dalam dunia ini. Perhatikan baik-baik tentang siapa kita dan otoritasnya. Nggak sembarang polisi Indonesia menindak mereka. Apalagi kalau punya kartu diplomat, artinya dia resmi sedang bertugas di bandara atau dimanapun, atau berkendara, atau dalam masalah apapun. Hati-hati, penegak hukum jangan salah menegakkan hukum, karena mereka punya kekebalan. Letak sebuah embassy atau kedutaan besar di sebuah negara karena ada perjanjian bilateral. Sebuah negara antara negara yang ditempati dengan yang ditaruh kedutaan besar itu di dalamnya.
Itu ada perjanjian bilateralnya. Apakah itu dalam bidang ekonomi, apakah dalam bidang militer, apakah dalam bidang hukum, apakah dalam bidang segala macam. Itu tergantung apa yang lebih menarik atau komoditi apa yang lebih besar ada di negara tersebut. Kenapa saya katakan anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang percaya ini adalah duta besarnya Tuhan. Dan ini sudah betul-betul saya buktikan kalau kita ini bukan orang sembarang di mata iblis. Lihat si iblis menjatuhkan atau menjegal atau menghakimi. Sama persis timbal baliknya seperti anak Tuhan dengan Tuhannya yang ditaruh di dalam dunia ini. Sama persis. Orang Kristen kenapa dikatakan nggak gampang untuk kesurupan? Nggak gampang anak Kristen kesurupan. Kenapa? Iblis tahu siapa Tuhan yang disembah. Kalau salah mempersoalkan anak Tuhan, seperti apa ya? Seperti iblis yang di Gerasa. Dia merasuki seseorang sampai gila. Tapi sampai iblisnya ngaku, siapa dia? Siapa kau? Siapa kau? Aku Legion. Dan dia takut, betul-betul takut dengan Yesus. Ketika sekelompok iblis banyak ini bertemu dengan Yesus, sampai Tuhan Yesus menghardik, pergilah dari orang ini. Akhirnya si iblis pada lari kemana? Ke babi-babi, kumpulan babi-babi yang banyak. Dan di situ pun mereka nggak betah. Akhirnya babi-babi itu dibawa ke jurang dan terjun. Berapa banyak itu babi-babi itu? Itu 1 kilo babi sekarang. Itu loh, mahal. Harga kita ini mahal. Kita ini bukan warga biasa di dunia ini, bukan. Tapi yang membuat kita biasa siapa? Kita orang yang nggak tahu siapa kita. Kalau seorang diplomat berjalan, dia akan berjalan pede. Kemanapun dia akan berjalan dengan otoritas yang ada di dalam dirinya. Orang penegak hukum kecil buat mereka. Kecil. Mereka akan mengangkat dagu dan berjalan, bukan nunduk. Tapi kasihan orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang nggak tahu siapa dirinya. Dia takut akan dunia ini, dia takut akan tekanan dunia ini, dia takut akan bulian, dia takut akan pressure, tekanan-tekanan yang diberikan di sekitarnya. Kalau orang yang tahu siapa dirinya, dia akan berjalan dengan tegar. Karena apa? Dia berjalan dengan otoritas Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, Daud katakan, kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Ini. Kalau Tuhan di pihak kita, Allah bersama dengan aku. Tuhan Allah, Roh Kudus ada bersama-sama dengan aku. Siapa lawanku? Tidak ada. Amin. Ngerti ya? Kenapa
tetapi mengertilah keadaan kita di dalam dunia ini tentang siapa yang kita bawa. Kita ini orang-orang surga, orang-orang surga. Perhatikan baik-baik sikap dunia ini kepada orang percaya. Kalau terhadap orang-orang percaya yang nggak tahu dirinya siapa, hancur, habis, dikerjain sama iblis sampai betul-betul nggak punya nilai di hadapan Tuhan. Tapi bagi orang yang tahu siapa dirinya dan membawa betul nama Tuhan dalam nama Yesus, berjalan dengan kepedean, berjalan dengan otoritasnya Tuhan, berjalan dengan hati Tuhan, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, melakukan pujian, melakukan ibadahnya, melakukan segala hal untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan namanya sendiri. Dia akan berjalan dengan tegak dan dengan tidak takut. Kenapa? Dalam dirinya berkata, kalau Tuhan di pihakku, siapa lawan? Kita lihat siapa kita. Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Kejadian 3 ayat 22. Saya bacakan ya. Ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah sesungguhnya, ayat 22. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, dikatakan apa? Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ini yang ngomong Tuhan loh. Dan di depannya ada kata berfirman. Masih gak ini sadar? Masih gak sadar siapa kita? Dikatakan dengan jelas berfirmanlah Tuhan. Ini yang ngomong jelas Tuhan, tapi dengan penegasan berfirmanlah Tuhan. Manusia masih gak ngerti siapa dirinya. Inilah ketidakngertian, inilah yang menggadaikan dirinya dengan dunia. Kita ini, dalam diri kita ini ada sifat ilahi, hampir sama dengan Tuhan. Yang membedakan cuma kekekalan dan tidak kekal. Dikatakan sesungguhnya manusia itu telah jadi. Jadi apa yang Tuhan katakan jadi, ya jadi. Maka jadilah demikian. Maka jadilah hari pertama. Maka jadilah hari kedua. Dikatakan telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil ulang dari pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Kita ini dari benih surga. Kejadiannya di mana? Bukan di dunia. Kejadiannya di Taman Eden. Kejadiannya di dalam kekekalan. Kita dipisahkan dengan Tuhan untuk sementara waktu karena sebuah kejadian itu. Ngerti ya? Asal kita dari mana, ngerti ya? Jangan pandang sebuah kelahiran kita lahir di dunia ini, tapi benih manusia itu datangnya dari surga untuk menguji iman, untuk manusia itu memilih
Apakah ia hidup dalam kekekalan, dalam kebinasaan, atau kekekalan kembali bersama dengan Allah, dipulihkan kembali. Itu dia. Nah, karena dua posisi ini, iblis bekerja dengan giat untuk membawa sebagian manusia masuk dalam kekekalan yang binasa. Tapi yang mengerti siapa dirinya, duta-duta besarnya Tuhan yang ada di dalam dunia ini, meskipun ditaruh di dalam dunia ini, dia bersikap seperti penduduk surga. Benar? Ditaruh di dalam dunia yang tadinya dari kekekalan, dari surga, ditaruh di dalam dunia, diletakkan di dalam dunia ini untuk memproses dirinya, untuk memilih dalam kekekalan kebinasaan atau kekekalan bersama kembali dengan Tuhan. Karena orang-orang yang menang dengan dirinya lah yang akan Tuhan katakan, hai sahabatku, kembalilah kepadaku. Hai anakku, kembalilah kepadaku. Sahabatlah engkau, orang-orang yang setia, orang-orang yang bertahan di dalam ujian, orang-orang yang berproses di dalam dunia, walaupun bagaimana pahitnya, bagaimana tekanan yang begitu berat, yang dunia ini sengaja ciptakan untuk kita mengutuki Tuhan dan menjauhi Tuhan, itu gak berlaku. Orang-orang yang seperti itulah yang akan kembali kepada Tuhan. Orang-orang yang mengingat siapa dirinya. Kita ini bukan benih duniawi. Amin. Lihat, benihnya di mana? Di surga. Kejadian ini terjadi di surga. Ketika Tuhan memisahkan dirinya dengan manusia dan ditaruh manusia itu untuk sementara waktu kepada di dalam dunia, itu ada di surga. Amin. Jadi benih kita dari mana? Dari surga. Orang yang benihnya dari surga semestinya harus kembali kepada surga. Mengertilah kata Tuhan, harta dunia ini seberapapun banyaknya, nggak ada bandingannya dengan surga. Nggak ada. Banyak manusia menggadaikan kehidupannya dan memuja dunia, memuja iblis, memuja harta, memuja keinginannya, dan meninggalkan Tuhan. Mereka lah yang akan binasa. Tetapi orang yang tetap terus bertahan dalam proses dunia ini, bertahan terus dan terus sampai betul-betul bahwa pengenalan akan Tuhan itu sempurna dalam dirinya, mereka lah yang akan kembali dengan Allah. Bahkan ketika mereka mati di laut, ketika mereka mati di gunung, ketika mereka sudah dikubur, pada masanya nanti mereka akan kembali kepada penciptanya. Ukurannya bagaimana kita hidup di dalam dunia ini. Kalau kita menganggap diri kita ini adalah ambasadornya Tuhan, perwakilannya Tuhan, kita akan tetap teguh dalam prinsip hidup dosa-dosa, prinsip hidup untuk dekat dengan Tuhan, jauhi segala dosa, datang lakukan segala kekudusan. Kata Tuhan, tinggallah di dalam aku, maka aku akan tinggal di dalam kamu. Amin. Ini prinsip ini, tinggallah di dalam aku, maka aku akan tinggal di dalam kamu. Kalau prinsip hidup ini kita kerjakan terus, dimanapun, kemanapun, status kita dalam keadaan senang,
bahagia atau tidak bahagia, atau dalam kesusahan, atau di dalam kemewahan, atau dalam kemegahan, tetap nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Sedap ini. Selesai di dunia udah penuh dengan sukacita, dan kembali ke ayat Kejadian 3 ayat 22. Karena apa? Tuhan sudah siapkan pohon kehidupan. Siapa pohon kehidupan? Yesus. Dia pohon kehidupannya. Sehingga ketika kita mendapatkan Yesus dalam kehidupan ini, kita berproses dan kita menemukan kehidupan yang sejati. Tuhan katakan, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Dia berdiri buat kita semua, agar kita yang ada di dalam dunia ini tidak binasa, tetapi menghampiri Dia, menghampiri pohon kehidupan dan mengambil buah kehidupan itu. Dan buah-buah kehidupan dari kehidupan kita orang lain rasakan. Penuh sukacita, penuh bahagia, bukan menyakiti, bukan kecewa, bukan sakit hati, bukan iri dengki dan segala macam, tetapi kemanapun kita berjalan ada buah kehidupan, ada buah sukacita, ada buah kebersamaan, ada buah kehidupan yang terus dirasakan oleh orang lain. Karena apa? Dalam berproses dalam hidup ini kita menemukan pohon kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Kalau dalam dirinya masih ada kekecewaan dan sakit hati, mustahil orang-orang seperti itu menemukan Kristus. Tidak ada. Karena apa? Dalam pohon kehidupan itu Tuhan itu mengumpamakan dirinya, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Gambaran anggur ini gambaran sukacita, gambaran satu kedamaian dalam satu rumpun lingkupan. Lihat pohon anggur, satu-satu apa segerumpul? Segerumpul. Enggak cuma 10, kudu banyak. Kalau digantung tuh, itu pohon anggur. Itu sukacitanya Tuhan. Ketika kita tinggal di dalam Tuhan, bukan kita menghidupi cuma diri kita doang. Banyak orang akan merasakan sukacitanya. Karena apa? Kita menemukan pohon kehidupan. Kalau dalam kehidupannya perjalanannya udah seperti itu, sudah sebenarnya. Jangan lupa, dalam perjalanan hidup ini selalu ada indikator. Ukurannya kita sudah menemukan atau belum, selalu ada. Kalau kita masih suka ketemu orang dan kelas ke siapa aja, kelas ke siapa aja, bikin kecewa, kelas dan ke siapa aja, nggak cocok, artinya kita belum menemukan. Belum, masih jauh. Sejujurnya yang menjadi lawan kita bukan orang lain. Bukan orang lain. Ketika kita kemana saja dan masih kelas bentrok dengan orang lain, kita bukan sedang bentrok dengan orang itu. Kita sedang bentrok dengan diri sendiri. Kenapa? Kita belum menemukan pohon kehidupan. Kalau kita sudah menemukan pohon kehidupan dan merasakan tinggal di dalam Tuhan, nggak ada kecewa. Nggak akan ada kecewa. Sebab apa? Pengharapan yang sungguh luar biasa itu ada di pihak kita. Dunia ini cuma sementara. Apa yang dicuri, apa yang diambil orang, apa yang bangkrut, apa yang rugi, itu cuma proses. Kenapa saya bilang begini? Saya udah alami. Berapapun dulu yang harus dikeluarkan, itu cuma hitung-hitungan kepala ini, rela atau tidak rela. Padahal kita tinggal seperti di tengah laut.
Ketika kita bersama dengan Tuhan, kita seperti tinggal di tengah danau deh, yang airnya kita bisa cendok dan minum. Tapi keadaan membuat kita untuk memberikan air yang ada di perahu kita kepada orang lain. Kita ada di tengah danau yang dikelilingi air banyak, tapi keadaan menguji kita. Dan Tuhan meminta air yang ada di perahu kita untuk kita lepaskan kepada orang lain. Kalau orang pelit, tak akan dikasih. Dia di tengah danau yang dikelilingi air, yang dikelilingi berkat, yang dikelilingi harta, tapi dia cuma lihat yang ada di perahunya. Aku cuma punya ini, kok diminta Tuhan? Padahal seberapapun yang kita bisa lepas, ambil. Berproses, ambil, silakan. Saya tidak akan sakit hati, saya tidak akan kecewa, saya tidak akan terpuruk, saya tidak akan jatuh, karena saya punya Tuhan yang menjadi sumber hidup dan sumber berkat. Ketika itu kita lepaskan, pandangan kita akan Tuhan bukakan bahwa di sekitar kita penuh berkat. Amin. Penuh berkat. Ini nggak akan terbayar, nilai hidup ini, nilai nafas ini nggak akan terbayar. Yang kita pandang apa? Yang kita anggap harta. Kalau kita anggap harta itu ialah Tuhan kita, ketika kita berproses dalam kejatuhan, bangkrut, lepas. Apa-apa Tuhan, sertai aku ya. Berikan saya hati yang tidak hancur. Hatiku sebagai manusia memang hancur, tapi dibalut ya Tuhan. Seperti kaca pecah, Tuhan perbaiki ya Tuhan. Bisa gak? Kalau sama Tuhan bisa gak? Bisa. Ayub kehilangan berapa ribu sapi dombanya. Bisa gak dipulihkan sama Tuhan? Bisa. Anak-anaknya Tuhan izinkan diambil meninggal. Bisa gak Tuhan gantikan? Bisa. Apa umur Ayub masih nyampe sampai anak-anak yang generasi kedua ini besar? Bisa. Karena apa? Tuhan yang menambahkan umur. Tuhan yang menambahkan harta. Amin. Jadi jangan pernah berdebat tentang harta dunia ini. Berapapun, lepas. Saya punya Tuhan yang di dalamnya harta kelimpahan itu ada. Memang Tuhan sengaja Tuhan berikan kita yang melekat sekarang ini harta materi yang ada dalam hitungan digit, nomor ini, sertifikat ini dan ini. Di dalam Tuhan penuh lebih dari itu. Bahkan seluruh isi dunia ini gak ada nilainya dibanding apa yang ada padanya. Cakrawala, ribuan ini galaksi ada di dalam tangannya. Jangan menghitung dunia yang sempit. Galaksi ada di dalam tangannya, dan kandungan apa yang ada terdapat di bumi dan galaksinya punya Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, terpujilah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi, memiliki kelimpahan. Makanya berproses di dalam Tuhan untuk mengenal Tuhan dan mengerti siapa diri kita, itulah yang terpenting. Bukan berapa penting nilai berproses itu. Bayangkan berapa juta itu ya babi yang udah terjun tadi. Dikali berapa kilo sekarang? Sekarang daging babi 160.000. Satu babi berapa? Demi satu jiwa. Buat Tuhan tidak ada nilai.
demi satu jiwa. Kita ini jiwa. Kalau kita mengerti siapa diri kita, disitulah kita punya otoritas. Amin. Ketika kita sakit, ketika kita terpuruk, ketika kita jatuh, ketika kita kecewa, jangan pernah kecewa. Itu cuma prosesnya Tuhan. Percaya gak? Itu cuma prosesnya Tuhan untuk membentuk. Seperti tanah liat di tangan penjunan, katanya. Ya gimana cara penjunannya dong? Kalau dibanting-banting, digebuk-gebuk, biar kerikil yang ada di dalamnya ini terpisah dari tanah liat, itu terserah Tuhan. Untuk membentuk menjadi gerabah yang indah. Dan udah indah bentuknya, masih dibakar dalam perapian yang panas. Dikasih porselen. Sehingga dari tanah liat yang rapuh menjadi keramik yang bagus. Keluaran dari sang maestro pencipta keramik ini, ketika keramik itu jatuh nggak akan pecah. Dari yang gampang hancur jadi solid. Ngerti solid? Karena panaskan dapur api. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka menjadi alat Tuhan yang begitu solid. Ya. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 9. Dan firman Tuhan katakan apa? Tetapi siapa ini? Kita. Ini kita. Yang disebutkan di sini adalah kita. Katakan saya. Saya. Ini saya. Siapa imam-imam? Saya. Siapa orang pilihan? Saya. Jangan gadaikan orang pilihan itu dengan perbuatan kurang ajar. Punyalah, bersikaplah sebagai diplomat ulung. Bukan kita aja yang selamat. Kata diplomat itu membawa otoritas negaranya. Ketika ada warga negaranya bermasalah di negara lain, yang maju siapa? Diplomatnya. Ngapain? Negosiasi. Bisa nggak dilepas orang ini? Berikan tekanan. Bayangkan dulu masalah Corby yang bermasalah dengan apa itu, narkoba ya. Itu bisa dinegosiasi di zamannya SBY. Mereka bilang lepaskan orang ini. Wow, mata dunia melihat dan dilepaskan. Orang bilang ya rendah banget hukum Indonesia. Bagaimana otoritasnya? Otoritas sebuah negara punya nilai tawar kan? Kalau sekarang Jokowi nggak bisa. Hukum dia bermasalah dengan hukum otoritas Indonesia, lakukan hukum. Orang sekarang harus bernegosiasi, pikir pusing 7 kali untuk keadaan Indonesia. Kita di diplomatnya Tuhan. Kerja kita, hidup kita memberkati orang lain dan menyelamatkan orang lain. Jangan cuma pikir diri sendiri. Kenapa kita harus benar? Karena kita harus jadi berkat buat orang lain. Ketika kita benar, orang di sekitar kita akan benar. Ketika kita hancur, orang lain akan hancur. Dia aja begitu, gak apa-apa. Dia aja yang pendeta begitu, boleh? Boleh. Dia aja anak Tuhan begitu, boleh berbuat dosa? Boleh.
punya nilai tawar terhadap iblis, terhadap otoritas dunia. Ketika kita katakan iblis lepaskan, sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus, ada otoritas yang kita bawa. Roh itu ikut bergerak dan melepaskan. Tapi kalau dalam hidup kita nggak bisa dipegang, nggak ada nilai kesungguhan, nggak ada otoritas ucapan yang di atasnya, tidak di atas tidak. Belok sama iblis. Di sini otoritasnya sebagai diplomat. Kita ada di dalam dunia untuk menyelamatkan diri kita dan orang lain. Karena kita adalah duta-duta besarnya Tuhan. Jangan cuma pikir diri sendiri. Saya harus diberkati biar saya bisa dapat jalan buat orang lain, menyelami orang lain, mendekati orang lain, menyelamatkan orang lain, bukan untuk diri sendiri. Bukan tentang siapa dia, siapa itu, siapa ini. Lakukan diri kita sebagai diplomatnya Tuhan yang berjalan di dalam otoritas hukum surga yang ada di belakang kita. Amin. Di dunia kerja, di dunia sekolah, di dunia lingkungan pertemanan, tetap bawa nama Tuhan. Kita ini bukan orang sembarangan. Ketika kita perlakukan diri kita dengan baik, otoritas surgawi itu akan mengikut. Bukan tentang jabatan pendeta, bukan. Tetapi perilaku, sikap, perbuatan otoritas. Sekecil Windri sekalipun, ketika dia punya nilai otoritas, otoritas surgawi itu akan menempel. Bukan tentang siapa, bukan tentang jabatan. Jabatan itu cuma khusus kekhususan untuk melayani, untuk saling melengkapi, bukan sebuah jaminan keselamatan. Tapi otoritas itu didapatkan ketika kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, berteman, melihat, memandang, menimbang, sehingga kita punya nilai khusus. Ketika kita punya sense menimbang, Roh Tuhan pun akan ngekor, ngikut, mendorong anak-anak muda untuk berpikir bagaimana cara memuliakan Tuhan, bagaimana cara menjangkau jiwa, bagaimana cara mengucapkan cerita tentang Yesus, bersaksi. Butuh Roh Kudus, butuh keberanian, butuh power, kuasa dalam nama Yesus. Patahkan, hancurkan tembok penghalang untuk kita menjangkau jiwa, untuk mengucapkan siapa Yesus, untuk menyelamatkan. Kan itu sedang tarik menarik kan, kuasa dunia dengan kuasa Tuhan itu sedang tarik menarik, tawar menawar. Ketika kita punya power besar, berjalan dalam otoritas hukum surga, hukum ilahi yang ada bersama dengan kita dalam nama Yesus. Satu ketika ikatan itu akan lepas dan kita beroleh kemenangan. Karena kita ini imam. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang merajani, bangsa yang kudus, umat apa? Ya Allah, bangga. Jadi gadain ya. Kita ini punya Tuhan. Dan jangan digadain dengan perilaku dosa, dan jangan digadain dengan perilaku sembrono, enggak, jangan. Yang di atasnya, tidak di atasnya. Katakan yang terhadap yang tidak terhadap hal yang tidak. Itulah anak-anak Tuhan, itulah diplomat ulung, itulah ambasadornya Tuhan. Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Wow. Nah, firman Alkitab, wow.
saya sudah berikan. Dari surga ditaruh di dalam dunia. Tapi dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang benih surga. Yesus lahir dari kemuliaan surga, ditaruh di dalam rahim Maria, manusia. Kalau proses yang tadi masih gak nalar, ini proses yang kedua, real, gampang banget. Proses kelahiran, dia itu bukan karena benih laki dan perempuan, tetapi karena benih ilahi, benih Roh Kudus dalam benih perempuan dibuahi dan menjadi anak manusia. Kita ini benih ilahi, benih surga. Yesus benih ilahi, benih surga ditaruh dalam rahim perempuan dan melahirkan bayi yang bernama Yesus. Ini loh yang saya mau katakan. Kita ini sama, ditaruh di dalam dunia biar lebih real. Tuhan sendiri berproses. Kenapa? Untuk ngetok kepala manusia ini, untuk sadar bahwa dirinya itu ialah perwakilan surga. Angel. Masih aja kenapa sih manusia ini murahan? Gak pernah bawa otoritas Tuhan. Kalau udah sama materi, kalau sudah sama otoritas, tunduk. Jadi bulan-bulanannya si iblis dihakimi, dikutuki, jatuh lagi. Sehingga bukan mereka yang tegar tengkuk, tetapi nggak punya power. Karena apa? Nggak punya pengertian tentang status siapa dirinya. Kalau kita ngerti siapa kita akan berkata, aku ini adalah anak raja. Kita ini adalah anak-anak raja. Kita ini adalah benih surgawi yang akan kembali kepada surga. Karena begitu besar, Dia sendiri berproses untuk mempermudah cara kita berpikir bahwa kita ini berasal dari surga. Gimana? Sekarang udah punya otoritas? Dengan pengertian ini udah punya otoritas siapa kita? Kalau kita nggak mengerti status kita, gampang sekali kita dikibulin sama iblis, dikibulin dengan keadaan. Tapi kalau kita mengerti siapa kita akan bertahan dalam keadaan kita. Kita akan bertahan dalam keadaan pahit. Karena apa? Setelah pahit ada manis. Dalam penderitaan, seberat apapun penderitaan, akan ada kelepasan dan lega. Cuma belajar kuat bertahan. Aku ini anak surga. Aku ini imam-imam Allah. Aku ini diplomatnya Tuhan. Aku ini punya otoritas. Setelah sakit pasti ada sembuh. Setelah ada air mata pasti ada suka. Jadi jangan pernah berpikir kita akan terus dalam keadaan seperti itu. Kita cuma butuh bertahan dan berharap sama. Karena setelah gelap akan terbit terang. Setelah kita dilepaskan dari kegelapan, kita akan mengenal Tuhan. Ayub sendiri berkata, dulu saya cuma dengar kata orang tentang siapa Tuhan. Tetapi setelah dia mengalami proses hidup yang begitu pahit, dia dilepaskan dari materinya, dilepaskan, dicopot dari anak-anaknya, dilepaskan, dicopot dari harta bendanya, dari rumah megahnya. Tapi
Tapi akhirnya Tuhan juga yang membalut dan memulihkan dia. Dan diketik dia sendiri katakan, sekarang aku mengenal siapa itu. Amin. Di dunia ini kita cuma berproses, bukan untuk tinggal selamanya dalam kepahitan. Lepaskan seberapa pahit pun. Dalam dunia ini, ketika kita dalam penderitaan, nggak akan selamanya. Percaya deh, Tuhan akan berikan senyum, sukacita, penghiburan. Karena saya sudah pernah lewat. Rasanya gagal, bangkrut, hancur lagi, gagal, bikin lagi, hancur lagi. Apa dia selamanya seperti itu? Enggak. Ada saatnya Tuhan permudah segala sesuatu. Beli sesuatu itu kok gampang. Dari kesesakan hati Tuhan berikan sukacita. Amin. Sabar. Kita punya Tuhan. Ini cuma berproses. Sampai segala sesuatu benar kita yakin. Amin Tuhan, aku bangga punya Engkau. Demikian firman Tuhan. Jangan lupa kita ini adalah wali-walinya Tuhan, embassy-nya Tuhan, ambasadornya Tuhan. Kita duduk, kita tinggal dalam otoritas. Amin. Kita berkantor dalam kedubes surga. Enggak segampang itu iblis menghancurkan kita. Iblis lihat siapa yang di belakang kita. Ketika dia salah bertindak, kita akan balas. Dalam nama Yesus hancur. Karena apa? Kita berjalan dalam otoritas Tuhan. Tapi kalau dalam hidup ini yang kita cari cuma kesukaan kita, kesenangan kita, habis. Kita lepas dari tugas kita. Tapi kemanapun kita bawa labelnya, ambasadornya Tuhan, perwakilannya Tuhan, diplomatnya Tuhan. Kita akan dengan otoritas yang besar itu, kita akan bukan berjalan dengan lutut, dengan malu kita, tetapi dengan dagu yang terangkat karena kita berjalan dengan Tuhan. Ya. Jadikan aku Tuhan iman sejati. Jadikan aku indah yang Kau pandangku tinggi. Mari datang kepada Tuhan. Sadari diri kita makin dekat dengan Tuhan akan membuat saudara luar biasa dan diperhitungkan oleh Dia, diperhitungkan oleh iblis. Bukan sebuah musuh yang gampang dan lembek untuk dihancurkan. Saya pujian ini dengan penuh hati. Udah kamu Bye.
Berikan kami satu hati, beri kami keamanan Tuhan, berikan kami semangat untuk kami boleh merayakan Natal Tuhan. Mulai dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, bapak, ibu, lansia sekalipun Tuhan, boleh datang berhimpun, bersyukur akan kelahiran Tuhan, di mana kami merayakan Natal. Tuhan, kami serahkan ini acara-Mu ya Tuhan. Berikan cuaca yang baik, berikan semua Tuhan lancar adanya Tuhan. Karena kami terbatas sebagai manusia, tetapi kami memiliki Allah yang tidak terbatas, yang sanggup mengadakan mujizat-Mu besok. Kau akan tahankan hujan, biar besok tidak terjadi hujan, biar besok terjadi keamanan, biar besok terjadi damai sejahtera, biar besok terjadi sukacita, biar besok seluruh keluarga demi keluarga bergandengan tangan dan bersukacita memasuki rumah Tuhan. Tolong jaga lindungi Tuhan, jaga lindungi Tuhan, jaga lindungi Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini, hadirat-Mu memenuhi jemaat-Mu, hadirat-Mu memenuhi lingkungan kami, desa Sukajati, bahkan sekitar desa-desa yang ada. Berkati para petugas keamanan, kami doakan para pelayan-pelayan Tuhan, yang Tuhan sudah persiapkan untuk melayani. Urapan-Mu turun atas hamba-hamba-Mu yang bertugas untuk melayani Tuhan, apapun yang dikerjakan, semua penuh hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami pun bersatu hati untuk Bapak Dadang Dinanto dan keluarga yang besok pagi akan pergi dari Bandung menuju Hawagelis ini Tuhan. Jaga lindungi keluarga hamba-Mu, karena keluarga hamba-Mu akan melayani pemberitaan firman Tuhan di Natal tahun ini ya Tuhan. Urapan-Mu, kebaikan-Mu menyertai hamba-Mu. Jalan-jalan yang dijalani Tuhan dari Bandung sampai ke tempat ini, baik hotel maupun Tuhan hotel Tuhan menjaga lindungi. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Seberapapun Tuhan jemaat Tuhan yang sudah hadir, pemuda remaja maupun ibu yang ada Tuhan, memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kita terima doa berkat Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pemuda yang kasih Tuhan pulang engkau dalam persekutuan